Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adila Putri Ananda dari kelas 1A PAI dengan jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, dengan nomor STM 2116311100002. Nah, sebelumnya saya ingin membagikan atau sedikit membahas tentang ilmu yang saya ketahui. Nah, yaitu ilmu hadis. Sebelumnya kita ketahui dulu apa itu ilmu hadis. Nah, ilmu hadis itu ilmu yang membahas tentang keadaan sang perawi ataupun yang diriwayatkannya. Nah, apa itu perawi? Perawi itu orang yang membawa ataupun menerima dan menyampaikan isi berita dari Nabi SAW. Nah, sedangkan yang diriwayatkan itu isi berita yang diriwayatkan ataupun sering disebut dengan matan. Apabila kita bicarakan tentang ilmu hadis, tentunya biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu riwayah dan diroyah. Nah, apa itu riwayah? Riwayah itu dari segi bahasa, yaitu dari perkataan rawa, yang artinya memindahkan cerita atau memindahkan kisah. Nah, jadi bisa memaknainya dengan periwayatan hadis atau pemindahan hadis dari orang ke orang dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau diroyah itu dari segi bahasa, dari perkataan dara, yaitu ingin tahu, memahami, ataupun pengetahuan. Nah, dari segi istilahnya, diroyah itu ilmu yang mempunyai beberapa kaidah atau patokan. Nah, dengan kaidah-kaidahnya tersebut, itu dapat diketahui keadaan perawi ataupun sanad dan yang diriwayatkan ataupun perawi yang diriwayatkan. Nah, dari segi diterima atau ditolaknya itu hadis. Ilmu hadis bertujuan untuk memelihara hadis Nabi SAW. Nah, dengan ilmu hadis riwayat ini sudah ada sejak periode Rasulullah SAW sendiri. Nah, bersamaan dengan dimulainya periwayatan hadis itu sendiri. Dan para sahabat juga menaruh perhatian yang sangat tinggi terhadap hadis Nabi SAW dan mereka berupaya untuk menghadirinya, untuk mendapatkannya ilmu tersebut dengan cara menghadiri majelis Rasulullah SAW dengan menyimak dan mendengarkan pesan atau nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah, sedangkan ilmu hadis riwayah ini bertujuan atau berfaedah untuk mengetahui makbulnya atau diterimanya dan mardatnya atau ditolaknya satu hadis. Dalam perkembangannya, hadis Nabi SAW telah dikacaukan dengan bermunculnya hadis palsu-palsu yang tidak saja dilakukan oleh musuh-musuh Islam, tetapi saja umat muslim sendiri pun melakukannya dengan kepentingan sendiri, golongan ataupun kelompok. Dengan adanya hadis diroyah ini, kita dapat teliti bahwa hadis mana yang dipercaya yang dari Rasulullah, sahih, dhaif ataupun palsu. Oleh karena itu, ilmu hadis diroyah ini mempunyai arti penting dalam usaha memelihara hadis Nabi SAW. Jadi jelaslah dari definisi yang telah saya sampaikan bahwa kita bisa mengambil beberapa poin, yaitu ilmu hadis riwayah juga mempelajari bahwa periwayatan yang mengakomunikasikan siapa dari siapa suatu hadis tersebut. Nah, fokuslah pada intinya bahwa ilmu hadis riwayah ini adalah matan, namun tidak mungkin ada matan tanpa disertai dengan sanad hadis. Diroyah juga dapat mengetahui yang dapat diterimanya untuk memuliakan dan diamalkan, dan mengetahui hadis yang ditolaknya untuk kemudian dihindari. Oke, cukup sampai di sini dari penjelasan ilmu hadis riwayah dan diroyah. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.